Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Tritunggal Maha Kudus, atas segala rahmat dan kebaikan-Mu. Kami dapat berkumpul di media ini, di ruangan virtual ini, untuk mencoba menggali apa yang baik bagi kami. Kami bersyukur atas panggilan suci yang Kau tanamkan bagi kami, sesuai dengan talenta yang Kau berikan kepada kami. Maka kami mohon semoga panggilan suci ini dapat kami kembangkan dan kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami dapat membawa semakin banyak umat-Mu untuk mengikuti Engkau dan setia dalam panggilannya masing-masing. Semua ini kami sampaikan kepadamu sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, oleh firman Tuhan langit dijadikan. Pemirsa terkasih dalam Kristus, selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teresia Ari Sukarni SAG. Dan kali ini di dalam Mimbar Agama Katolik mengambil tema tentang Minggu Panggilan yang Membawa Pengharapan. Dan di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yang tentu tidak asing lagi, adalah Frater Hendra Paulinus Simbolon. Beliau adalah frater yang sedang melaksanakan masa orientasi pastoral di Gereja Santa Maria Ratu Rosario, Selincah, Provinsi Jambi. Selamat siang, frater. Selamat siang, Ibu. Baik, apa kabar? Baik, Ibu. Bagaimana? Sehat. Amin, puji Tuhan, sehat. Baik, frater, tema kita tentang Minggu Panggilan yang Membawa Pengharapan. Ini dalam kaitannya dengan Minggu Panggilan, yaitu Oktav Paskah yang keempat, dan di tahun 2025 ini adalah yang ke-62. Betul ya. Nah, frater, mengapa kok tema ini kita munculkan? Apakah ada, tentu ada pasti, berkaitan dengan apa yang menjadi latar belakang dari tema Minggu Panggilan yang Membawa Pengharapan ini kita munculkan. Silakan monggo. Baik, ini tidak lepas daripada tahun jubileum yang kita rayakan pada hari ini, yaitu Peziarahan Pengharapan. Nah, sehingga pada Minggu Panggilan hari ini kita semakin diingatkan akan panggilan suci yang ada dalam diri kita. Nah, di mana setiap orang itu dipanggil untuk mengikuti Allah sesuai dengan profesi dan talenta yang diberikan kepadanya. Itu yang pertama. Baru yang kedua, itu tidak lepas juga atas surat gembala yang ditulis oleh Paus Mendiang, Paus Fransiskus, di mana dia melihat bahwa dengan perkembangan teknologi semakin banyak mereka yang apatis, semakin banyak mereka yang individualis, terutama oleh kaum muda. Sehingga Paus Fransiskus mengajak dalam Minggu Panggilan ini khususnya pada kaum muda untuk semakin peka. Mari bangkit, ayo maju, kita bersama-sama mensyukuri talenta yang ada dalam diri kita, terus kita kembangkan sesuai dengan bakatnya. Dan semoga melalui kita mengembangkan bakat ini, tumbuh bibit-bibit panggilan untuk panggilan khusus, menjadi seorang imam, biarawan, dan biarawati. Itulah dasarnya. Luar biasa. Kemudian apa sebenarnya dimaksud dengan Minggu Panggilan yang Membawa Pengharapan, serta sebenarnya di mana letak keistimewaan dari tema itu sendiri, frater? Nah, harus kita akui bahwa secara fakta kita wajib bangga karena perkembangan umat Katolik itu jauh meningkat. Nah, hanya saja tidak dibarengi dengan pertumbuhan atau banyaknya imam yang ada. Ini menjadi suatu dalam artian fenomena yang cukup mengkhawatirkan. Sehingga dalam kenyataan satu imam itu harus melayani kurang lebih 3.000 umat. 3.000. Bisa dibayangkan. Nah, sehingga dengan semangat Minggu Panggilan ini kita diajak untuk mari menikmati proses, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita menyadari bahwa setiap dari kita dipanggil, setiap dari kita diajak untuk mengikuti Allah melalui bakat-bakat atau pekerjaan yang kita dalami, yang kita ikuti atau yang kita lakukan sepanjang hari. Sehingga
ketika kita itu mengerjakan dengan sungguh-sungguh, berarti kita juga mengajak yang lain. Yeah. Mengajak umat yang sekitar untuk mari ikut berpartisipasi. Sehingga dampaknya setiap dari kita itu menjadi harapan-harapan yang baru. Ya kan? Sehingga dampak terakhirnya itu surga itu bukan sebagai kompetisi. Ya kan? Dalam artian aku harus masuk surga sendirian, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama umat yang lain sesuai dengan profesi kita, mari kita mengikuti Allah melalui pekerjaan dan talenta kita. Itu sehingga untuk kaum muda juga kita diajak untuk tidak apatis dengan orang lain, tidak hanya egois, aku ini, tetapi mari kita mengembangkan bakat kita kembangkan talenta kita, dan ujungnya kita berani mengajak teman-teman yang lain untuk aktif. Artinya bahwa panggilan atau minggu panggilan ini lebih banyak dominan keunikan ditujukan untuk kaum muda. Kaum muda, iya benar, kaum muda. Sehingga dengan minggu panggilan ini harapan gereja adalah kaum muda itu berani bangkit dan semakin bangga dengan talenta dan iman yang dimiliki. Itu dia. Karena dengan adanya arus globalisasi, semakin banyak kaum muda yang dalam artian makin asik dengan dunianya sendiri. Asik dengan dirinya sendiri. Iya, betul. Asik dengan rutinitas sendiri. Syukur kalau misalnya dia bisa bergaul dengan lingkungan. Kalau misalnya dia hanya di dunia maya. Ini yang menjadi keprihatinan yang ingin digerakkan atau yang ingin mencoba dihilangkan dengan minggu panggilan ini. Kaum muda bergerak dan maju sesuai dengan talenta dan bakatnya. Luar biasa. Masih berkaitan dengan minggu panggilan. Dengan tema kita minggu panggilan yang membawa pengharapan, dan kita sebagai warga negara Indonesia juga sedang memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nah, sebagai umat Katolik, terlebih kaum muda, kembali kepada kaum muda, bagaimana kita harus memaknai hidup nasionalisme kita sebagai orang Katolik? Nah, silakan. Kalau saya tidak salah, hari ini kita juga memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kebangkitan Nasional. Ya, nanti tanggal 2 Mei itu tanggal 2, iya betul. Nah, sehingga menarik dengan kata bangkit dan pendidikan. Ya kan? Sehingga sebagai kaum muda pertama kali diajak untuk mari bangkit dan bangun. Ya kan? Sehingga tidak ada dalam dirinya mager, males. Enggak. Ya kan? Mari bangkit dan bangun. Syukuri talenta dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadamu. Ya kan? Kemudian ada kata pendidikan, didik, berarti mari asah. Oh iya. Kan, mari asah, mari latih talentamu, mari latih kemampuanmu dengan segala lingkungan yang ada, tantangan yang ada. Nah, sehingga diajak kaum muda itu untuk berani aksi, berani tampil. Tidak perlu takut dengan kesalahan. Nah, ketika membangun kesalahan, disitulah kita berani untuk meminta maaf. Karena apa? Setiap kita berani mengapakan panggilan, pasti ada tantangan sendiri. Nah, ini diajak kaum muda pertama-tama untuk mari bangkit, ayo maju, ayo bangun, jangan mager. Jangan menjadi wibu-wibu. Apa itu? Wibu-wibu itu yang dalam artian dia hanya sekedar di kamar baru angan-angannya ingin menjadi Naruto, ingin menjadi apa, menghayal. Khayalan. Jadi dia asik dengan dunianya sendiri. Oh, iya betul sekali. Nah, itu jadi dengan Hari Pendidikan dan Hari Kebangkitan Nasional, kaum muda diajak pertama sekali juga bangga dengan dirinya, bangga dengan nasionalismenya, dengan Indonesianya, sehingga nanti seandainya dia sudah tamat, dia sudah menyelesaikan pekerjaannya, dia sudah setia dengan skillnya, sehingga tidak tertarik lagi untuk mencari pekerjaan-pekerjaan aneh di luar negeri. Oh gitu. Artinya harus mencintai dengan produknya dalam sendiri. Iya, diri sendiri, mencintai dalam artian skillnya sendiri. Nah, sehingga kalau misalnya pun kalau ada tawaran di luar negeri yang kira-kira cocok dengan passionnya, silahkan. Tetapi bukan mencari-cari di sana lebih enak. Di sana lebih enak. Nah, nanti ujung-ujungnya seperti yang kita lihat banyak kasus perdagangan manusia. Traffic light. Iya, betul. Sehingga itu dicegah.
dengan hari panggilan, hari dalam artian minggu panggilan ini, kita mengajak kaum muda untuk sadari kemampuanmu, sadari talentamu, kembangkan, latih dengan penuh semangat, coba hadapi tantangan demi tantangan. Dan terakhir adalah artian untuk kebangkitan nasional dan pendidikan nasional, kita harus cinta kepada negeri kita. Benar sekali. Iya, luar biasa, Frater. Nah, bulan ini memang bulan istimewa, Frater. Namun sebelumnya, Frater dan juga pemirsa terkasih dalam Kristus, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan iman pada siang hari ini. Baik, Frater. Human tracking ya namanya tadi istilahnya, bukan traffic light. Traffic light itu beda, lampu. Ya baik, melanjutkan bahwa saat ini di bulan Mei itu sebenarnya memiliki beberapa tema-tema yang sangat meluas dan ada keterkaitan antara tema kalender liturgi dan tema kalender Masehi. Kalau kalender Masehi tadi Frater sudah menjelaskan ada Hari Pendidikan Nasional di tanggal 2 dan hari ini 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian dalam kalender liturgi di Oktav Paskah keempat itu adalah Hari Minggu Panggilan. Bahkan bulan Mei juga full itu adalah bulan Maria. Nah, sebagai umat Katolik, bagaimana kita harus mensikapi di dua peristiwa penting ini? Karena di sana ada peran Bunda Maria ya tentu. Nah, apa yang dapat Frater sampaikan dalam kaitannya dengan mensikapi umat Katolik itu harus bagaimana sih? Nah, silakan. Baik. Pertama sekali kita harus bangga dengan teladan Bunda Maria. Kita harus tahu bahwa Bunda Maria juga orang muda. Orang muda yang sangat peka, yang sangat tanggap dengan panggilan Tuhan. Nah, di mana dia ketika dipanggil sebagai gadis muda untuk berani menjadi pembawa keselamatan, dia siap. Walaupun dia bertanya, apakah kau sanggup? Tetapi dia berani menerima, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan sejalan dengan beriring dengan waktu, bagaimana kita lihat Bunda Maria sangat peka dengan kebutuhan-kebutuhan di sekitar. Baru dia sangat peka akan introspeksi diri. Walaupun dia kehilangan Tuhan, dia bisa introspeksi diri, dia kembali lagi. Dan baru dia penyimpan yang baik. Dia menyimpan semua dalam hatinya. Dan yang terakhir, dia tidak ada istilah orang dalam. Nah, kita lihat bagaimana ketika Yesus mengatakan, siapa ibuku, siapa saudaraku. Nah, malah Yesus bilang, ibuku dan saudaraku adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Berarti benar-benar Maria itu adalah seorang ibu, bukan dari orang dalam. Tetapi karena dia memang benar-benar yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Sehingga kita sebagai orang Katolik dengan Minggu Panggilan ini, kita diajak untuk mendengarkan suara gembala, yakni Yesus sendiri. Kita mendengarkan suara gembala Yesus sendiri dan kita berani belajar seperti Maria, tahap demi tahap, step demi step, langkah demi langkah. Memang tantangan itu banyak, tetapi ketika kita setia melangkah ini, maka kita yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita langkah demi langkah. Sehingga dalam Minggu Panggilan ini juga ada poin kesetiaan yang membawa pengharapan. Seperti Bunda Maria sendiri. Apalagi dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan, profesi apapun tentu tantangan itu ada. Dan saya melihat Bunda Maria itu ketika menghadapi tantangan, bayangan saya sebagai manusia, kesulitan itu semua dia simpan dalam hati. Sehingga membuat untuk saya benar-benar termotivasi. Mudah-mudahan yang lain juga begitu ya. Ya, mudah-mudahan anak muda menjadi termotivasi dengan Bunda Maria. Bahkan uniknya, simbol dari Minggu Panggilan ini bukan tokoh-tokoh misi, tetapi malah tokoh-tokoh muda seperti Domenico Savio. Baru yang paling terakhir adalah saya lupa namanya. Yang Carlo Acutis. Carlo Acutis. Bagaimana
Sang Beato dengan segala kelemahannya memanfaatkan talentanya dalam bidang internet untuk menyebarkan Santo Ekaristi. milenial itu ya. Iya, orang kudus milenial. Iya. Dan dia rencana Kudus akan diangkat milenial. menjadi santo, hanya saja karena kemarin Bapak Paus kita meninggal jadi tertunda pengangkatannya. Tapi dari Santo Carlo Acutis kita belajar dengan kelemahan, dengan kekurangan kita bisa juga berkreasi. Betul sekali. Karena di balik kekurangan Tuhan akan memberikan kelebihan dan talenta. Luar biasa. Nah, masih berkaitan dengan tema ini. Apa sebenarnya yang menjadi landasan kitab suci di Minggu Panggilan yang membawa pengharapan? Peziarah pengharapan. Ini adalah anugerah kehidupan. Nah, apa sebenarnya maksudnya dan di mana letak keistimewaan dari landasan kitab sucinya? Nah, yang pertama kita belajar pada teks kitab suci pada Minggu Panggilan yang keempat, Minggu Paskah yang keempat, maaf. Bagaimana pada bacaan pertama kita dikisahkan kisah para rasul, bab 13 ayat 14, 43 sampai 52. Yeah. Nah, bagaimana Paulus ketika menyebarkan Injil ke seluruh dunia itu menghadapi banyak tantangan, yang dipenjara lah, yang beginilah, yang begitulah. Tetapi bagaimana Paulus dengan setia menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Bahkan dia mengatakan, bagiku kewajibannya adalah memberitakan Injil. Yeah. Ya kan? Dan kalau misalnya kematian itu merupakan suatu kebanggaan ketika aku bisa mati demi memberitakan Injil. Itu landasan yang pertama. Sehingga dalam kita melaksanakan apa yang menjadi panggilan kita, apa menjadi tanggung jawab kita, itu wajib kita menghadapi tantangan. Tetapi bagaimana cara kita setia, ya kan, menghadapi tantangan tersebut sambil mengekspresikan bahwa saya sebagai pengikut Kristus. Itu yang pertama. Baru yang kedua adalah bagaimana Injil mengatakan bahwa Yesuslah sebagai gembala yang baik dan kita adalah domba-dombanya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah landasannya, apakah kita seorang domba ataukah kita seorang kambing atau malah serigala? Oh ya. Kan kalau misalnya kita domba, maka dalam Minggu Panggilan kita harus menjadi domba yang benar-benar mendengarkan suara Yesus sebagai gembala dan patuh ikuti arahannya. Dan yakinlah ketika kita mengikuti suara Yesus dan arahan Yesus, maka kita aman. Karena Yesus adalah gembala yang baik. Sehingga itu yang itu menjadi landasan kitab suci, bahwa semua dari kita dipanggil. Terkhusus kaum muda, kita dipanggil untuk mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti Yesus sebagai gembala yang baik. Luar biasa. Itu berkaitan dengan landasan kitab suci di kalender liturgi di Minggu Panggilan. Nah, sebenarnya apa yang menjadi landasan kitab suci juga kalau kita mau mengaitkan dengan peristiwa nasional? Bagaimana bangsa Indonesia saat ini dalam kaitannya dengan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional. Nah, kalau dikaitkan dengan kebangkitan nasional, yang pertama kita sebagai umat Katolik harus menjadi bagian dari solusi. Bukan bagian dari masalah. Sehingga kita bagaimana umat Katolik berani keluar, bukan hanya jago kandang. Betul. Kita berani keluar melakukan hal-hal yang kecil, praktis, tetapi bermanfaat bagi umat sekitar, terutama kaum muda. Baru yang kedua, bagaimana kita sebagai umat Katolik berani menjaga dan menjunjung tinggi persaudaraan dan keharmonisan. Betul. Itu yang kedua. Baru yang ketiga, bagaimana kita sebagai umat Katolik harus mulai bangga dengan produk, kebudayaan, dan juga bangsa kita sendiri. Luar biasa sekali, Frater. Baik, Frater dan pemirsa terkasih dalam Kristus, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan iman pada sore hari ini. Baik, Frater, berkaitan dengan landasan kitab sucinya, tentu mungkin Frater dapat menyampaikan sebelum kepada pesan-pesan iman ya, sumber kitab suci dari
Kita sebagai bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional dan juga Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi sumber kitab sucinya. Mungkin Frater dapat menjelaskan sedikit. Mungkin kita belajar dari kisah tentang membayar pajak ya. Iya. Dan di mana dua sisi mata uang, yang di mana Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Ya. Sehingga dari situ kita juga dapat belajar dan menarik benang merah apa yang dikatakan oleh Monsinyur Sugija atau Sugio Pranoto, ya kan? Sugija, yaitu 100% Indonesia dan 100% Katolik. Jadi kita harus sejajar. Jadi ketika kita menjadi panggilan, terpanggil untuk mengembangkan iman Katolik, kita juga harus terpanggil untuk mengembangkan diri sebagai warga negara Indonesia yang baik. Luar biasa. Kemudian pesan-pesan iman Frater sebagai tokoh agama Katolik sekaligus sebagai calon imam. Disilakan monggo Frater dapat menyampaikan pesan-pesan iman dalam kaitannya dengan memotivasi kaum muda untuk menanggapi satu minggu panggilan yang membawa pengharapan. Silakan. Baik, kepada kaum mudaku yang terkasih, adik-adikku yang terkasih, kita sebagai kaum muda harus berani untuk bergerak dan maju. Kita jangan terlena dengan kecanggihan teknologi, kita jangan terlena dengan apa yang ada di sekitar kita, tetapi kita harus berani bangkit dan belajar. Dalam bangkit dan belajar itu, kita menghadapi tantangan demi tantangan, kita jatuh, tetapi bagaimana kita berani diajak untuk bangkit dan belajar, untuk mengungkapkan kesalahan dan memperbaiki diri, sehingga ketika kita setia mengembangkan bakat dan talenta kita, pasti Tuhan akan memanggil dalam diri kita. Dan semoga ketika panggilan itu bergema dan kiranya ada dalam dirimu, jangan takut untuk menanggapi panggilan itu. Bisa saja dirimu dipanggil untuk menjadi seorang imam, biarawan dan biarawati. Sehingga dampaknya jangan terbalik. Karena kebanyakan ketika disemangati tentang cara menghidup menggereja, kok malah yang lansia, yang aktif. Kemana kaum mudanya? Sehingga mari melalui minggu panggilan ini, kita kaum muda jangan kalah dengan para ibu-ibu atau para lansia, karena kita adalah masa depan negara dan masa depan gereja tentunya. Luar biasa. Dan ternyata memang tadi Frater menyampaikan kata maaf untuk orang muda itu jangan gengsi. Iya. Betul sekali. Mungkin Frater bisa memotivasi sedikit itu. Bagaimana orang muda itu harus mau mengatakan maaf, tidak ada kata gengsi. Nah, kaum muda melakukan kesalahan itu wajar. Iya. Tetapi kita harus berani memperbaiki diri. Kita harus berani bilang maaf. Kita harus berani bilang sorry atau maaf, saya salah. Kemudian kita berani untuk mengatakan terima kasih kepada mereka yang menegur. Iya, karena teguran itu merupakan suatu spirit dan semangat untuk mengajak kita maju dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kemudian hari. Betul. Saya pernah mendengar kata-kata begini. Nasihat itu memang pahit, tetapi menjadi obat. Berbeda kalau pujian itu memang manis, tetapi justru manisnya itu membawa penyakit. Iya. Itu maka akan mendewasakan kita sebagai orang-orang muda dan orang-orang Katolik. Dan pemirsa terkasih, hari Minggu panggilan yang membawa pengharapan. Kita sebagai domba dipanggil untuk semakin mengenal suara Sang Gembala dan menyadari kembali talenta yang kita terima yang dari Sang Gembala baik tersebut berdasarkan panggilan yang kita miliki. Begitu juga dengan kaum muda dan juga para pemerhati kaum muda. Mari kita persiapkan secara maksimal di dalam menanggapi panggilan hidup berdasarkan potensi dan talenta yang kita miliki. Bakat dan talenta ini tentu bukan hanya sebagai imam, ya, tapi juga apa yang kita miliki, pekerjaan-pekerjaan atau profesi apa yang kita miliki itu wajib
untuk kita kembangkan dan kita semangati. Begitu, Brother? Benar. Baik, demikianlah pemirsa terkasih dalam Kristus, perbincangan iman kita pada sore hari ini. Akhir kata, saya Teresia Adi Soekarni mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan Tuhan memberkati kita semuanya.